Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Mirvan dari Prodi Manajemen Komunikasi Public Relation dengan NPM CG 2311000027. Di sini saya akan membahas tentang EPI, yaitu Etika Pariwara Indonesia. Oke, jadi Etika Pariwara Indonesia atau bisa kita sebut EPI merupakan pedoman etika periklanan yang disusun oleh Dewan Periklanan Indonesia untuk mengatur perilaku dan praktik iklan di Indonesia. Dokumen ini menetapkan norma normatif bagi pelaku periklanan agar iklannya itu jujur, bertanggung jawab, dan sesuai nilai moral masyarakat. EPI pertama kali juga diikrarkan pada 1981 yang telah diamandemen beberapa kali, termasuk versi 2020. Oke, lanjut ke tujuan EPI, yaitu EPI bertujuan mengawasi agar iklan tidak menyesatkan konsumen, melindungi hak anak, dan kesetaraan gender, serta mendorong persaingan sehat antara pengiklan. Prinsip swakramawi menjadi dasar di mana industri periklanan secara mandiri menegakkan etika tanpa menggeser tanggung jawab ke pihak lain. Pedoman ini berlaku bagi semua pelaku periklanan, termasuk periklanan, agensi, dan media. Manfaat EPI ada beberapa macam, yaitu 1. EPI melindungi masyarakat dari iklan yang menyesatkan, manipulatif, atau yang tidak pantas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi periklanan. Yang kedua, konsumen juga terhindar dari klaim yang palsu atau promosi berbahaya bagi anak dan kelompok yang rentan. Yang ketiga, mendorong kompetisi sehat, jujur, dan bertanggung jawab antar advertiser, agensi, serta media yang membangun citra positif periklanan di Indonesia yang di dalam ataupun di luar negeri. Yang keempat, mendorong kemajuan UMKM di sektor kreatif, memperkuat perekonomian nasional melalui iklan berkualitas. Yang terakhir, yang kelima, menjaga norma budaya Indonesia dari pengaruh asing yang tidak sesuai seperti konten vulgar atau diskriminatif. Lanjut, tata krama dalam ragam iklan. Tata krama ini menekankan iklan harus sesuai norma budaya, hukum, dan kesehatan publik dengan pembagian berdasarkan tingkat sensitivitas produk seperti makanan, obat, alkohol, ataupun layanan keuangan. Dan larangan utama mencakup promosi berlebihan yang menargetkan anak di bawah 12 tahun atau mendorong konsumsi yang beresiko tinggi. Lanjut, aspek sosial, budaya, dan agama dalam iklan. Karena Indonesia sangat majemuk nih, iklan harus memperhatikan sensitivitas sosial dan budaya seperti pertama, larangan menampilkan konten yang merendahkan agama, suku, atau kelompok tertentu, dan pentingnya representasi yang adil dan tidak stereotip, atau misalnya perempuan hanya digambarkan sebagai ibu rumah tangga atau kelompok tertentu digambarkan yang negatif. Lanjut, pihak yang bertanggung jawab atas etika pariwara Indonesia. Menurut EPI, tanggung jawab menjalankan dan menjaga etika periklanan tidak hanya ada satu pihak, tapi tersebar ke beberapa pihak utama. Seperti pertama, periklanan atau advertiser atau brand, yaitu bertanggung jawab atas isi iklan yang dibuat dan dipublikasikan. Jadi harus memastikan klaim produk itu benar atau tidak, atau menyesatkan nih, dan sesuai dengan peraturan misalnya BPOM, Kemenkes, atau KPPU. Yang kedua, agensi periklanan atau advertising agency yang bertanggung jawab atas kreativitas, pesan, dan eksekusi iklan yang dibuat atas permintaan klien. Jadi harus menolak brief dari klien yang meminta iklan menyesatkan, tidak etis, atau melanggar EPI, yaitu Etika Pariwara Indonesia. Yang ketiga, media atau media owner publisher yang bertanggung jawab atas iklan yang ditayangkan atau dimuat di media, misalnya TV, radio, koran, majalah, situs media sosial, dan lain-lain. Jadi harus membedakan nih antara iklan dan konten editorial, serta memberi label iklan atau advertorial agar tidak menyesatkan. Yang keempat, produser atau production house yang bertanggung jawab atas produksi iklan seperti video, foto, ataupun audio agar sesuai dengan etika pariwara Indonesia.
Jadi harus memastikan nih konten visual dan audio tidak mengeksploitasi tubuh, seksualitas, atau menampilkan kekerasan yang tidak pantas. Yang terakhir, kelima, asosiasi dan lembaga periklanan seperti P3I, APPINA, atau DPI yang bertanggung jawab untuk mengedukasi anggotanya tentang EPI dan mendorong sebuah kode atau self-regulation. Jadi harus menegakkan etika pariwara Indonesia dengan menegur atau menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar periklanan. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai etika pariwara Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Saya Revalina Mirvan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.